Perkenalkan, nama saya Selin Ayu Pertiwi dari Prodi Kesehatan Masyarakat dengan NIM 24090020080. Dalam video ini, saya akan membahas artikel yang saya buat untuk memenuhi tugas literasi digital dan kemanusiaan dengan judul Masyarakat 5.0 Literasi Digital untuk Keseimbangan Teknologi dan Nilai Kemanusiaan. Pernahkah kalian merasa bahwa kehadiran teknologi justru membuat hidup terasa lebih rumit? Ponsel seolah tak pernah lepas dari genggaman, notifikasi datang tiada henti, dan informasi berseliweran tanpa kejelasan mana yang benar. Di tengah derasnya arus kemajuan, muncul pertanyaan mendalam. Masihkah kita mengendalikan teknologi atau justru menjadi tunduk padanya? Dalam beberapa dekade terakhir, dunia mengalami lonjakan luar biasa dalam bidang teknologi dari kecerdasan buatan, Internet of Things, hingga Big Data dan robotik. Kita tengah memasuki sebuah era baru yang disebut Masyarakat 5.0. Sebuah konsep yang pertama kali diperkenalkan di Jepang sebagai respon terhadap revolusi industri 4.0. Namun, di balik segala kemajuan yang mengagumkan ini, tersimpan kekhawatiran mendasar. Mampukah kita tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan di tengah gelombang digitalisasi yang begitu deras? Di sinilah pentingnya literasi digital, bukan sekedar kemampuan menggunakan perangkat atau menjelajah internet, melainkan juga mencakup pemahaman kritis, etika, dan tanggung jawab di dalam dunia maya. Literasi digital menjadi jembatan antara kemajuan teknologi dan sisi humanistik manusia, agar keduanya berjalan seimbang. Melalui video ini, kita akan menelusuri bagaimana konsep masyarakat 5.0 berupaya menciptakan harmoni antara teknologi dan kemanusiaan, serta mengapa literasi digital menjadi fondasi utama dalam membentuk masyarakat yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga bijak dan berempati dalam penggunaannya. Sebelum membahas lebih jauh mengenai literasi digital dan konsep masyarakat 5.0, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu perjalanan panjang evolusi masyarakat dari masa ke masa. Dimulai dari Society 1.0, di mana manusia hidup nomaden dengan berburu dan memanfaatkan alat serta sumber daya alam sederhana untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada Society 2.0, di mana masa pertahanan dimulai, manusia mulai tinggal menetap dan membentuk struktur sosial seperti kerajaan dan kota. Kemudian yang ketiga ada Society 3.0, di mana terjadi revolusi industri ditandai dengan pembangunan pabrik dan sistem kerja berbasis upah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian yang keempat ada Society 4.0. Perkembangan teknologi digital menghadirkan komputer dan internet untuk mempercepat akses informasi dan komunikasi. Dan kemudian yang terakhir ada Society 5.0. Teknologi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan membantu manusia untuk hidup lebih nyaman dengan tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Beda dengan revolusi industri 4.0 yang berfokus pada efisiensi dan otomatisasi, masyarakat 5.0 menekankan pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan, IoT, dan Big Data untuk menyelesaikan persoalan sosial dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam era ini, teknologi tidak lagi dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat untuk menciptakan solusi yang berpihak pada manusia dan membangun kehidupan yang lebih baik bagi semua. Mewujudkan konsep Society 5.0 bukanlah hal yang mudah, terutama di tengah era digital yang dipenuhi dengan informasi. Setiap hari kita disuguhi arus data yang terus mengalir melalui media sosial, portal berita, hingga aplikasi digital. Namun, tidak semua informasi yang kita terima dapat dipercaya, termasuk adanya misinformasi dan hoaks yang justru menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Adanya ketimbangan digital, di mana tidak semua orang memiliki akses atau pemahaman yang sama terhadap teknologi yang terus berkembang, dan adanya ketergantungan pada layar yang bertahan mengikis interaksi manusiawi dan rasa empati. Banyak orang masih mengira bahwa literasi digital hanya sebatas kemampuan mengoperasikan perangkat elektronik atau sekadar menjelajah internet. Padahal makna sebenarnya jauh lebih luas. Literasi digital bukan hanya soal tahu cara memakai smartphone atau mengetik kata kunci di mesin pencari. Itu baru bagian luarnya saja. Di balik itu, literasi digital mencakup kemampuan untuk memahami, menilai, dan menggunakan informasi digital secara cerdas, bijak, dan bertanggung jawab. Terdapat beberapa aspek penting dalam literasi digital, antara lain kemampuan berpikir kritis terhadap informasi, yaitu keterampilan di mana kita dapat memilah mana informasi yang akurat dan dapat memahami cara memverifikasinya. Kemudian adanya kemampuan mengintegrasikan informasi ke dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk belajar, bekerja, maupun berkomunikasi secara produktif. Kemudian yang ketiga adanya etika digital, di mana kita menghargai hak cipta, privacy, dan juga memastikan keamanan data saat berbagi konten. Dan yang keempat, adanya keterampilan teknis dan kognitif, di mana pemahaman mengenai cara kerja platform digital dan bagaimana memanfaatkannya dengan aman dan optimal.
Dengan literasi digital yang baik, kita bisa lebih siap untuk menghadapi tantangan dunia maya, mulai dari jebakan algoritma, penyebaran informasi palsu, hingga budaya instan yang kian marak di internet. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, penting untuk diingat bahwa tujuan utama inovasi bukan sekedar efisiensi atau keuntungan, melainkan untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, solidaritas, keadilan, dan juga kerjasama. Teknologi seharusnya menjadi alat yang mendukung kehidupan manusia, bukan malah menjauhkan kita dari esensinya sebagai makhluk sosial. Menciptakan masyarakat 5.0 bukanlah tanggung jawab pemerintah atau pakar teknologi semata. Ini adalah tugas bersama yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Pendidikan sejak dini memegang peran penting dengan membekali anak-anak kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi informasi digital. Di rumah, keluarga berperan sebagai pendamping yang membimbing anak menggunakan gawai cara bijak dan sehat. Komunitas pun tak kalah penting. Mereka dapat menjadi ruang diskusi dan pusat edukasi seputar literasi digital yang inklusif dan terbuka. Selain itu, dukungan dari sisi kebijakan publik juga diperlukan, terutama kebijakan yang menekankan etika, perlindungan data, dan keadilan dalam penggunaan teknologi. Dengan kerjasama berbagai pihak, visi masyarakat 5.0 yang manusiawi dan berkeadilan bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan. Masyarakat 5.0 bukanlah sekadar impian ideal, melainkan tujuan nyata yang bisa kita capai jika kita cukup sadar dan peduli terhadap arah perkembangan teknologi. Di zaman ketika mesin mampu berpikir dan algoritma mulai mempengaruhi banyak aspek kehidupan, literasi digital menjadi penting utama agar kita tidak kehilangan jati diri kita sebagai manusia. Teknologi seharusnya tidak mengambil alih peran kita, tapi justru menjadi alat untuk memperkuat potensi dan nilai-nilai kemanusiaan. Kini saatnya kita berperan aktif sebagai generasi yang bukan hanya cakap menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki kesadaran etis, empati, dan tanggung jawab sosial. Mari hadir di era digital bukan hanya sebagai pengguna, tapi juga sebagai manusia seutuhnya.